Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keutamaan daripada Al-Quran. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pada kebanyakan kitab hadis, hadis ini dinyatakan dengan huruf wawu yang artinya dan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yakni belajar dan mengajar. Belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Maka ganjaran terbesar adalah bagi siapa saja yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tapi dalam sebagian kitab hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan dengan huruf au yang artinya atau. Khairukum man ta'allamal Qur'an au 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Maka dalam hal ini, yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Dengan mengikuti hadis ini, maka ganjaran yang diperoleh oleh kedua orang tersebut yang belajar untuk dirinya sendiri ataupun mengajarkannya kepada orang lain, itu adalah orang yang terbaik. Al-Quran adalah dasar dari agama Islam. Maka menjaga Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, itu adalah sangat penting bagi seorang muslim. Dengan demikian, keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran sudah kita ketahui dengan jelas. Tidak perlu lagi penjelasan yang lebih lanjut. Walau bagaimanapun terdapat tingkatan kebaikan yang berlainan, berbeda. Yang terbaik sebenarnya adalah yang mempelajari Al-Quran berikut makna dan maksudnya, kemudian menyebarkan Al-Quran tersebut kepada orang lain. Sedangkan sekurang-kurangnya adalah belajar mengenai lafaz-lafaz Al-Quran saja. Hadis tersebut juga diperkuat oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah mendapatkan ilmu mengenai Al-Quran tetapi masih menganggap bahwa orang lain yang diberi sesuatu selain Al-Quran adalah lebih baik daripadanya, berarti dia telah menunjukkan sikap merendahkan terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepadanya sehingga dia dapat mempelajari Al-Quran. Jelaslah, karena Al-Quran adalah perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah yang tertinggi daripada segala sesuatu. Sebagaimana juga dinyatakan dalam beberapa hadis yang lain, membaca Al-Quran dan mengajarkannya mestilah lebih agung daripada segalanya. Bahkan dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa golongan orang yang akan diberi perlindungan di bawah lindungan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang lain, kepada anak-anak orang Islam. Kemudian mereka senantiasa belajar Al-Quran dari masa kecil, serta terus-menerus membaca Al-Quran hingga mereka dewasa, kemudian menjaganya juga sampai hari tua.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat hidayah kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dan mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.